Alhamdulillah. Alhamdulillahi al-wahidil qahar, al-azizil ghafar, muqaddirul aqdar, musawwirul umur, mukawwirul laili 'alan nahar, tabsiratal lidabil qulub wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa al-mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala Muhammadin nuril anwar wa ala alihil adhar wa ashabihil ahbar. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala azza min qailil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza min qailil aziz, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum bil lahwi mu'ridun. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yakni sholat Jum'ah berjamaah, yang mudah-mudahan insya Allah segala apa yang kita lakukan, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, rahmat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan kita, manusia yang agung, manusia yang besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Pertama, marilah kita wasiat pada diri kita dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan iman dan takwa yang akan bisa mengangkat derajat kita, yang tadinya dalam derajat yang sangat rendah, akan diangkat oleh Allah menjadi derajat yang paling tinggi, karena derajatnya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inna fil jannati mi'atu darajah. Ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa surga mempunyai 100 derajat, 100 tingkatan dalam surga itu. Para ulama membahas itu, mengapa sampai 100 derajat, 100 tingkat itu. Kembalinya adalah karena keimanan seseorang berbeda-beda. Islam seseorang berbeda-beda, amalnya berbeda-beda. Maka inilah yang bisa menyebabkan mau ditempatkan di surga mana dari 100 derajat itu, sesuai dengan amal perbuatan yang kita lakukan selama hidup kita di dunia ini. Jadi surga tidak sama, sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Walaupun hidupnya mungkin bersamaan, tapi ketika nanti akan di surga,
akan berbeda-beda sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Inna fil jannah mi'atu darajatin a'ahadallah lil mujahidina fi sabilillah. Yang akan disediakan pertama adalah lil mujahidin, bagi orang-orang yang mati dalam peperangan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ulu darajatain ma bainahuma ma bainas sama'i wal ar. Dan di antara derajat yang surga yang satu dengan surga yang lain itu ma bainas samawati wal ard, yaitu jauhnya antara langit dan bumi. Jadi jauhnya dari derajat surga yang satu dengan yang kedua dengan yang lain itu sampai antara langit dan bumi, itulah jauhnya. Fa idza sa'altumullah fas'alu al-firdaus fa innahu awsatal jannah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mau memohon kepada Allah, was'alu idza sa'altumullah, ketika kita minta sama Allah, mintalah surga firdaus. Fa innahu awsatal jannah, karena surga firdaus adalah di tengah-tengah surga. Au a'lal jannah al-wiqa'ah arasur rahman, dan di atasnya itu ada yang namanya aras singgasana Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah tempatnya surga firdaus. Tajri in minhal anhar, maka akan mengalirlah di situ, ada sungai-sungai yang mengalir di bawah surga. Hadirin rahimakumullah, itu adalah gambaran sebuah surga. Wa may ya'ti mu'minan qad amala shalihah wa ulaika lahumud darajatul Maka barang siapa yang mendatanginya ketika di hidupnya, wa may ya'til mu'min, barang siapa yang ketika hidupnya mendatangi mukmin, qad amilas shalihah, sesungguhnya mereka-mereka yang mengamalkan perbuatan yang salihah, perbuatan yang baik, lahumud darajatul ali, maka dia akan mendapatkan derajat yang paling tinggi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ciri-ciri orang yang akan mendapatkan surga firdaus. Yang pertama diterangkan dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya sukses, telah berhasil bagi orang-orang yang mukmin. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang pertama, ciri yang pertama orang yang akan mendapatkan surga firdaus adalah al-iman. Orang yang beriman. Beriman itu baru syarat. Seperti kita mau masuk PT, syaratnya harus ada KTP, harus ada ijazah, dan seterusnya. Ini baru syarat yang pertama adalah iman. Karena orang yang tidak beriman, biarpun beramal, biarpun baik sosialnya, orang non muslim beramal soleh, menyumbang 1 miliar ke masjid, terima, tapi dianya tidak mendapat apa-apa di akhirat. Karena apa? Karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan kita, menyumbang 2.000 karena beriman kepada Allah, maka di sana akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bedanya. Iman, apa cukup iman? Wa amilus sholihah, harus beramal soleh, menolong tetangga, menolong teman. Di jalan, kita jalan lagi naik motor,
ada kayu yang menghalangi, kita turun dulu. Singkirkan itu kayu. Singkirkan itu batu yang kita berbahaya. Itu namanya amal soleh. Amal soleh serendah-rendahnya adalah mendoakan kepada kaum muslimin. Misalkan kita di tengah malam, ketika kita sholat tahajud, biasakan ila hadrati kaum muslimin dan muslimat. Sebutkan seluruh dunia orang yang sudah meninggal, saya hadiahkan Fatihah. Mudah-mudahan diampuni dosanya. Al-Fatihah 1. Lagi doa lagi, ya Allah, orang yang lagi sakit di dunia ini, baik yang beriman atau yang tidak, mudah-mudahan cepatkan sembuhkan. Al-Fatihah. Itu beramal yang tidak harus mengeluarkan harta. Cukup itu, berarti pahala kita banyak sekali. Orang yang sudah meninggal sedunia, hadiahkan Fatihah. Setiap malam habis tahajud kita seperti itu. Lah, itu adalah bentuk amal soleh yang justru itu lebih ikhlas. Karena mereka nggak minta sama kita, kita yang mendoakan kepada mereka. Orang yang lagi sakit sedunia, kita doakan. Dia tidak minta sama kita, kita mendoakan. Justru itu yang pahalanya besar. Biasakan itu. Itu ciri orang yang akan mendapat surga Firdaus. Kemudian ciri yang kedua, khusyuk fi shalah. Ketika dia sholat, dia berusaha khusyuk. Makanya para ulama dalam membahas masalah khusyuk, apa sih khusyuk itu? Bagi orang yang sholat tapi tidak khusyuk, sebagaimana orang hidup tapi tidak bernyawa, seperti boneka, itulah perumpamaan sholat yang belum bisa khusyuk. Sholat yang khusyuk, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, itulah yang akan mendapat surga Firdaus. Usahakan khusyuk. Makanya ketika dicontohkan oleh Rasulullah kepadanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, satu saat Sayyidina Ali terkena panah. Kemudian dia matur sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya nggak bisa diambil sekarang, bisanya nanti setelah aku sholat 2 rakaat. Maka disuruh oleh Rasulullah, sholat raqatain, sholat kamu 2 rakaat. Setelah Sayyidina Ali sholat, anak panah yang ada di punggung dicabut oleh Rasulullah, maka dia tidak terasa. Itu gambaran orang yang khusyuk seperti itu. Sayyidina Ali satu saat lagi sholat, Rasulullah menaruhkan sorban yang satu warna merah, yang satu warna hijau. Ketika ditanya setelah selesai sholatnya, ya Ali karamallahu wajhah, saya naruh apa tadi di depan kamu? Maka Sayyidina Ali mengatakan, saya tidak tahu ya Rasulullah. Itu gambaran orang yang khusyuk. Yang ketiga, orang yang masuk dalam kategori orang yang akan mendapat surga Firdaus adalah walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. 'Anil lahwi mu'ridun, usahakan sebisa mungkin untuk menghindari hal-hal yang lahwi. Apa itu lahwi dalam bahasa Arabnya? Lahwi adalah perbuatan yang sia-sia. Sekarang banyak orang hobi terhadap lahwi. Main game, itu masuk dalam kategori lahwi. Berjam-jam, ber2 jam, 3 jam, bahkan banyak anak sekolah sekarang yang tidak belajar pelajaran, yang dimainkan hanya game.
sampai jam 3 malam, sampai jam 4. Anak muda sekarang itu perbuatan lahu, bukan untuk belajar, tapi untuk perbuatan lahu. Bahkan terkadang di masjid seperti ini saya pernah melihat, kita lagi khotib, mereka main WA-an. Kalau khotib ngerti dari depan karena melihat, kok malah WA-an? Sedang komunikasi dengan Allah, kok main WA? Masya Allah, inilah penyakit zaman sekarang. Sudah diingatkan oleh khotib tadi, oleh muadzin, wa may yatakallam faqad lahu. Barang siapa yang sedang mendengarkan khotib kemudian dia berbicara faqad lahu. Oke, bicara dengan lisan tidak, tapi dengan hati, jawab WA, nulis, mengetik, tangannya mengetik. Dari mana? Dari otak. Masya Allah, ini saya sering melihat khotib lagi di depan, tahu-tahu di belakang pada main HP. Masya Allah, ini yang luar biasa pada hari ini. Kelihatannya biasa. Faman faqad lahu, itu masuk dalam kategori faqad lahu. Karena mendengarkan khotib bagian daripada sholat duhur 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat mestinya. Penggantinya adalah mendengarkan khotib ketika khotib sedang berada di mimbar. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, orang yang mengeluarkan zakat. Berat ini untuk mencapai derajat surga firdaus. Di antaranya adalah orang yang mampu mengeluarkan zakat. Zakat fitrah 1 tahun sekali. Bagi petani, setiap dia panen disuruh mengeluarkan zakatnya. Bagi para pedagang yang punya warung, punya toko, punya kios, setiap tahun disuruh mengeluarkan sesuai dengan hitungan. Bagi pengusaha disuruh untuk mengeluarkan zakat mal. Bagi para peternak disuruh untuk mengeluarkan zakat dan sebagainya. Ada bagi pekerja disuruh untuk mengeluarkan zakat profesi. Itu menurut Rasid Ridho, Muhammad Abduh, tokoh-tokoh ulama mutakhirin menganjurkan itu, karena rezeki yang kita terima pada hakikatnya itu ada bagian untuk orang lain. Karena qad aflaha man tazakka. Justru dengan mengeluarkan zakat itulah penyuciannya. Kalau yang tidak mengeluarkan zakat ibarat baju kita nggak pernah dicuci. Kalau bertahun-tahun sejauh mana kotornya itu? Masya Allah. Ini ciri yang keempat. Yang kelima adalah menjaga kemaluan. Apa yang dimaksud menjaga kemaluan? Adalah bagi orang mukmin, apalagi orang muslim, orang yang beriman kepada Allah, harus menjaga kemaluannya. Jangan sampai kita membuat maksiat, melihat perempuan yang bukan muhrimnya, itu aja sudah dilarang. Bagi perempuan melihat laki yang bukan muhrimnya, itu sudah dilarang. Hal-hal yang menyebabkan pandangan itu, karena dalam hadis Rasulullah SAW, an-nadru sahmun min sihamil iblis masmu'un. Sesungguhnya memandang adalah bagian daripada pandangan iblis, racun daripada racun iblis yang akan menjatuhkan orang itu terlembah yang paling hina. Inilah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayat Quran mengatakan itu, karena banyak manusia yang terlembah karena maksiat terhadap perempuan, terhadap laki dan sebagainya. Ini adalah diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian yang kelima, yang akan mendapatkan surga Firdaus, orang yang mampu imanihim, yaitu orang yang bisa menjaga amanah, menjaga keamanah. Orang-orang yang mampu menjaga amanah. Apa itu amanah? Dari kecil seorang suami dititipkan oleh Allah, itu istri titipan Allah, itu anak titipan Allah. Amanah. Orang tua bukan hanya cukup menafkahi, oke, nafkah nomor satu, tapi anak juga harus dididik, anak juga harus sholat. Bagaimana kalau anak nggak sholat? Amanah orang tua. Walaupun orang tuanya ahli jamaah, ternyata anaknya yang 5 nggak pernah sholat, itu amanah orang tua. Maka orang tua harus amanah kepada anaknya, ngikuti ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai punya anak tidak sholat, walaupun orang tuanya sholat. Itu berbahaya. Istrinya, anaknya, itu dari terkecil. Kalau sudah satu RT sholat semua, satu RW sholat semua, satu kadus sholat semua, satu desa sholat semua, Masya Allah. Mungkin satu kabupaten sudah soleh semua, satu provinsi soleh semua. Dari terkecil amanah. Kita orang tua punya tanggung jawab kepada anak dan istri, bukan hanya nafkah, tapi urusan yang kaitannya dengan akhirat. Yang ada dalam ayat Al-Quran mengatakan, jagalah dirimu dari api neraka. Ini anjuran daripada ayat Al-Quran. Kemudian yang ketujuh adalah orang yang menjaga sholatnya 5 waktu. Ini yang akan mendapatkan surga Firdaus, yarisunal Firdaus di dalam ayat selanjutnya. Mereka-mereka itulah yang akan mendapat surga Firdaus. Di antaranya yang ketujuh adalah orang-orang yang mampu menjaga sholatnya 5 waktu, jangan sampai ketinggalan. Tambah dengan sunnahnya, qobliyah, ba'diyah. Karena menurut pandangan ulama, sholat kita nggak mampu seperti Sayyidina Ali, khusyuk. Sholat kita nggak mampu seperti Sayyidina Abu Bakar. Sholat kita nggak mampu akan seperti Sayyidina Umar, apalagi Rasulullah. Maka para ulama ahli fikih memberikan solusi, karena kita tidak akan mampu seperti itu. Disunnahkan untuk menjalankan sholat qobliyah dan ba'diyah. Itu akan bisa menempel, mengurangi kekurangan sholat kita, karena sholat kita nggak mampu khusyuk. Mudah-mudahan insya Allah kita semakin memperbaiki ibadah kita, memperbaiki sholat kita, dan insya Allah mudah-mudahan salah satunya kita bisa mendapatkan surga Al-Firdaus, surga yang paling tinggi. Paling tidak kita jangan sampai tidak masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw barakallahu li wa lakum fil qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul ghafur warham wa anta khairur rahimin. Allahumma